Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Farmakoterapi 2, Kloter 1 yang beranggotakan Aldina Wahyuningrum, Deden Mulya Prayoga, Dian Apit Febriani, Gunawan Laturama, serta saya sendiri Hanif Zubrali Bagaskara, lalu ada Olivia Al-Inayah. Berikut di sini kami akan mempresentasikan yaitu IMA-STEMI. Berikut pengertian dari IMA dan STEMI. Yang pertama ada IMA. IMA itu singkatan dari kepanjangan infark miokard akut yang merupakan kematian sel-sel miokardium yang terjadi akibat kekurangan oksigen berkepanjangan. Suplai oksigen dibutuhkan sel-sel miokardium untuk menghasilkan ATP yang dapat memenuhi kebutuhan energinya. IMA juga dikenal sebagai serangan jantung, oklusi koroner, yang merupakan kondisi mengancam jiwa ditandai dengan pembunuhan area nekrotik lokal di dalam miokardium. Dan apabila terjadi pembentukan area nekrotik pada miokardium, maka aliran darah ke jantung tidak optimal sehingga pemenuhan kebutuhan oksigen mengalami penurunan. Adapun STEMI yaitu sindroma koroner akut dengan elevasi segmen ST atau disebut juga STEMI atau ST elevasi myocard infarction adalah oklusi koroner akut dengan iskemia miokard berkepanjangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian miosit kardiak. Kerusakan miokard yang terjadi tergantung pada letak dan lamanya sumbatan aliran darah. Patofisiologi dari infark miokard akut yaitu ada lemak atau fatty streak menempel dalam tunika intima pembuluh darah yang dimana akan mempengaruhi arteri koroner sehingga terjadi akumulasi fatty streak lalu menyebabkan plak fibros ateromal, lalu yang terakhir ada plak aterosklerosis. Dalam plak aterosklerosis tersebut yang tidak stabil akan mengalami ulserasi, ruptur atau fisur dan terbawa oleh aliran darah. Sehingga pendarahan atau bleeding merangsang formasi trombus. Lalu di mana ketika formasi trombus atau pembentukan trombus itu menyebabkan obstruksi dan oklusi trombus. Sehingga keadaan tersebut akan menyebabkan infark miokard akut. Adapun faktor yang tidak bisa diubah yaitu genetika atau keturunan, usia, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan faktor yang bisa diubah yaitu penyakit semacam hiperlipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, lalu ada gaya hidup, merokok, stres, obesitas, aktivitas fisik, diet, lalu ada konsumsi alkohol. Ketika akumulasi fatty streak yang akan menyebabkan plak aterosklerosis juga akan berpengaruh terhadap aliran darah koroner yang menurun. Lalu ketika di mana aliran darah koroner itu menurun, terjadilah ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan oksigen miokard yang menyebabkan angina. Ketika kondisi angina tersebut akan menyebabkan iskemi miokard yang berlanjut sehingga akan menyebabkan sel mengalami kematian. Berikut identitas pasien. Bernama Tuan A, tanggal masuk rumah sakit 22 Mei 2020, berumur 70 tahun, berberat badan atau berbobot 67 kg, tinggi badan memiliki 166 cm, berjenis kelamin laki-laki, tidak ada riwayat alergi obat, tidak ada kondisi khusus, dan keluhan utama yaitu dada terasa panas, keringat, dingin, dan sesak nafas. Adapun diagnosis dokter yaitu IMA-STEMI. Riwayat pasien, adapun riwayat penyakit yaitu hipertensi, gastritis, osteoartritis, COPD, dan STEMI. Riwayat pengobatan tidak ada, lalu riwayat keluarga tidak ada.
Adapun data klinik yaitu pada pemeriksaan suhu, RR, HR, tensi atau tekanan darah, nyeri dada, nyeri perut, batuk, dan sesak dengan dilakukan pada tanggal 22 hingga 28. Terdapat data lab yang tidak normal pada indikasi pemeriksaan suhu yaitu pada tanggal 22 terdapat 35,4 derajat Celcius, sedangkan RR yaitu pada tanggal 22 sebesar 24 dan pada tanggal 24 sebesar 21 serta tanggal 25 hingga 28 terdapat sebesar 24. Lalu ada pemeriksaan HR yang mempunyai nilai normal sebesar 60 hingga 100, terdapat nilai di bawah normal yaitu pada tanggal 23 dan 24 sebesar 56. Pada pemeriksaan tekanan darah yaitu nilai normalnya 110/80, terdapat data tekanan darah yang tidak normal pada tanggal 22 hingga 28. Lalu ada pemeriksaan nyeri dada, mengalami nyeri dada pada tanggal 22 dan 23, sedangkan begitu pun juga dengan pemeriksaan nyeri perut, terdapat nyeri perut pada tanggal 22 hingga 23, lalu terdapat batuk pada tanggal 22 hingga 23, adapun batuk berdahak dimulai dari tanggal 24 hingga 26. Pasien mengalami sesak juga pada tanggal 22 hingga 23. Interpretasi data pemeriksaan klinik pada tanggal 22, 24, 25, 26, 27 hingga 28 terjadi peningkatan respiration rate sebesar 24, 21, 24, 24, 24, 24, dan 24 dari nilai normal 14 sampai 20. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami hemastemi. Lalu ada pada tanggal 23 dan 24 terjadi penurunan HR sebesar 56 dan 56. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien mengalami hemastemi. Yang ketiga, pada tanggal 22, 25, 26, 28 terjadi peningkatan tekanan darah sebesar 168/69, 141/71, 140/70, dan 130/70 dari nilai normal 110/80. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami hipertensi. Adapun pasien mengalami nyeri dada pada tanggal 22 dan 23 menunjukkan bahwa pasien mengalami angina. Sedangkan pada tanggal 22 hingga 23 tersebut pasien juga mengalami nyeri perut. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gastritis. Lalu pada tanggal 22 hingga 26 pasien mengalami batuk disertai dahak. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami hemastemi. Yang terakhir yaitu pada tanggal 22 hingga 23 pasien mengalami sesak yang menunjukkan bahwa pasien mengalami hemastemi. Adapun data lab, pemeriksaan data lab dilakukan pada tanggal 22 dan 24. Interpretasi data lab pada tanggal 22 terjadi peningkatan WBC sebesar 13,3 dari nilai normal yaitu 4 sampai 10 liter. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gastritis. Sedangkan pada pemeriksaan HGB mengalami penurunan sebesar 11,8 dari nilai normal 12 sampai 15 gram per dl. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien mengalami anemia. Pada pemeriksaan GDA juga mengalami peningkatan sebesar 188 dari nilai normal yaitu kurang dari 180 mg per dl yang menunjukkan bahwa pasien mengalami diabetes mellitus. Pada pemeriksaan gula darah puasa
ataupun GDP, didapati data lab sebesar 68 dari nilai normal yaitu 80 hingga 180 mg per dl. Hal tersebut menunjukkan pasien mengalami diabetes mellitus. Pemeriksaan asam lirat mengalami peningkatan sebesar 9,7 pada tanggal 24 dari nilai normal 3-7 mg per desiliter atau per dl. Hal tersebut menunjukkan pasien mengalami asam urat. Adapun BUN atau blood urine nitrogen sebesar 41,2. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa normal atau tidaknya pada ginjal. Didapati bahwa pada tanggal 24 pemeriksaan BUN yaitu 41,2 dari nilai normal 10-24 mg per dl yang menunjukkan pasien mengalami kerusakan pada ginjal. Dan yang terakhir, pemeriksaan SGOT sebesar 81 dari nilai normal kurang 37 mg per dl yang menunjukkan pasien bahwa mengalami hemastemi. Beralih pada profil penggunaan obat, terdapat 10 penggunaan obat yang tercantum, yaitu yang pertama terdapat pemberian O2 dengan regimen dosis 2 lpm dengan rute nasal diberikan pada tanggal 22 hingga 28. Yang kedua ada Sedokat dengan regimen dosis 3 kali 10 mg dengan rute intravena atau per oral. Pada tanggal pemberian obat tersebut dilakukan pada tanggal 22 yaitu 0,5 mg per jam. Pada tanggal 23 1 mg per jam. Pada tanggal 24 juga terdapat pemberian obat sebesar 1 mg per jam. Pada 25 hingga 28 digunakan juga. Adapun yang ketiga Aspilet yaitu dengan regimen dosis 1 kali 1 dengan rute per oral diberikan pada tanggal 22 hingga 28. Begitupun juga dengan ceftriaxone dengan regimen dosis 2 kali 1 gram atau 1000 mg dengan rute intravena. Lalu ada ranitidin dengan regimen dosis 2 kali 50 mg dengan rute intravena. Lalu juga ada Plavix 1 kali 1 regimen dosisnya dengan rute per oral. Arixtra dengan regimen dosis 1 kali 1 rute pemberian intravena diberikan pada tanggal 22 hingga 23 saja. Lalu ada bisoprolol dengan regimen dosis 1 kali 5 mg rute pemberian per oral dan diberikan 22 hingga 28. Adapun Lovenox diberikan juga sama dengan bisoprolol yaitu 22 pada tanggal 22 hingga 28 dengan regimen dosis 2 kali 0,6 dengan rute intravena. Lalu yang terakhir ada allopurinol, regimen dosisnya yaitu 3 kali 100 mg dengan rute per oral, tidak diberikan pada tanggal 22 hingga 24, tetapi diberikan pada tanggal 25 hingga 28. Drug Related Problem atau DRP, masalah klinik pada pasien yaitu hemastemi. Pada tanggal 22 dan 23, pasien mengalami sesak nafas sehingga pasien diberikan O2. Oksigen harus diberikan pada pasien dengan saturasi oksigen arteri kurang 90%. Pada semua pasien STEMI diberikan oksigen selama 6 jam pertama. Suplemen oksigen dengan masker atau nasal kanula diindikasikan untuk pasien yang terengah-engah, hipoksia, atau saturasi oksigen kurang 90%, atau juga yang dengan gagal jantung. Kesesuaian obat yaitu sesuai. Selanjutnya pada tanggal 22 dan 23 pasien mengalami nyeri dada yang menunjukkan bahwa pasien mengalami hemastemi. Serangan infak miokard akut biasanya akan merasakan rasa sakit seperti angina.
Kemudian diberikan sedokat. Sedokat diberikan karena efek utamanya sebagai vasodilator, yaitu melepaskan otot polos pembuluh darah dan melebarkan lumen pembuluh darah. Vasodilatasi mengurangi preload jantung dan afterload serta menurunkan kebutuhan oksigen miokard yang diperlukan untuk sirkulasi normal. Yang diberikan adalah sedokat dengan kesesuaian obat, yaitu sesuai. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 22 dan 23, pasien mengalami sesak nafas. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami IMA. Pada tanggal 22 dan 23, pasien mengalami nyeri dada. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami IMA STEMI. Dikarenakan pasien mengalami gejala lebih dari 12 jam, pasien harus melakukan terapi reperfusi PCI. Pasien kemudian diberikan kombinasi Aspilet dan Plavix sebagai persiapan untuk PCI. Aspilet merupakan antiplatelet yang menghambat sintesis tromboksan A2 dengan cara menghambat secara irreversibel COX-1. Aspilet dapat mencegah perluasan dari trombus atau terjadinya retrombus atau pembentukan kembali dari trombus. Sedangkan Plavix bekerja dengan cara mengurangi agregasi dengan menghambat ADP pada platelet secara irreversibel. Keuntungan dari Plavix sendiri ini adalah mengurangi tingkat kematian karena infak miokard. Meskipun mekanisme kerja kedua obat tersebut berbeda, tetapi kombinasi kedua obat tersebut bisa mencegah infak miokard. Yang digunakan yaitu Aspilet dan Plavix dengan kesesuaian obat yang sesuai. Lalu kemudian ditambahkan terapi antikoagulan setelah antiplatelet. Pemilihan antikoagulan ini dibuat berdasarkan resiko bleeding atau pendarahan dan iskemia. Kemudian diberikan Arixtra dan Lovenox. Pemberian Lovenox tidak sesuai. Sedangkan pemberian Arixtra sesuai karena Arixtra digunakan sebagai alternatif dari Lovenox. Diberikan Arixtra karena menurut hasil penelitian Oasis 5, pasien yang menggunakan Arixtra mengalami risiko bleeding yang lebih sedikit ketimbang Lovenox. Rekomendasi dan alasan karena Lovenox tidak sesuai dikarenakan penggunaan Lovenox dapat menyebabkan bleeding atau pendarahan, sehingga tidak sesuai dikarenakan pada pasien pada tanggal 22 terjadi penurunan HGB atau hemoglobin yang diindikasikan mengalami anemia. Pemberian Lovenox dapat memperparah keadaannya. Selanjutnya, pada tanggal 22, berdasarkan nilai WBC yang tinggi yaitu 13,3 dari nilai normal 4 hingga 10 109 per liter, dikhawatirkan pasien akan mengalami infeksi. Bila leukosit tetap tinggi, agar pasien tidak mengalami infeksi, diberikan terapi antibiotik yaitu ceftriaxone 2x1. Adapun pada tanggal 24, pasien mengalami peningkatan asam lirat sebesar 9,3 dari nilai normal 3-7 mg per dl. Hal ini menunjukkan pasien mengalami asam urat. Lalu kemudian digunakan allopurinol karena dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Obat tersebut atau allopurinol bekerja dengan menghambat xantin oksidase, yaitu enzim yang dapat mengubah hipoksantin menjadi xantin, yang selanjutnya mengubah xantin menjadi asam urat. Dalam tubuh, allopurinol mengalami metabolisme menjadi oksipurinol atau alloxantin yang juga bekerja sebagai enzim xantin oksidase. Mekanisme kerja senyawa ini berdasarkan katabolisme purin dan mengurangi produksi asam urat tanpa mengganggu biosintesa purin. Kesesuaian obat yaitu sesuai. Lalu untuk kondisi hipertensi, di mana pada tanggal 22, 25, 26, dan 28, pasien mengalami kenaikan darah dari nilai normal,
sehingga pasien diberikan obat bisoprolol, yang mana bisoprolol merupakan agen blocking adrenergic B1 yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan digunakan untuk mengurangi beban kerja jantung dan juga kebutuhan oksigen. Pada kondisi selanjutnya yaitu gastritis, pada tanggal 22 dan 23 pasien mengalami nyeri perut. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gastritis. Pasien diberikan obat ranitidin yang merupakan antagonis reseptor H2 yang dapat digunakan untuk menangani produksi asam lambung yang berlebih. Terdapat interaksi obat, yaitu terdapat dua macam obat. Yang pertama ada bisoprolol dengan aspirin, berefek interaksi sinergisme dan secara mekanisme interaksi farmakodinamik meningkatkan serum kalsium. Lalu ada manajemen interaksi, yaitu digunakan secara hati-hati. Yang kedua ada Arixtra dengan Plavix yang menimbulkan efek interaksi yaitu sinergisme, bermekanisme secara farmakodinamik, yaitu meningkatkan efek pendarahan atau resiko bleeding. Yaitu selanjutnya ada pun manajemen interaksi, hindari atau gunakan obat alternatif lain. Yang ketiga ada ceftriaxone dengan Arixtra yang dapat menyebabkan peningkatan antikoagulan, penurunan aktivitas protrombin. Dengan saran hindari atau gunakan obat alternatif lain. Yang keempat ada ceftriaxone dengan Lovenox, yaitu dapat meningkatkan antikoagulan juga, lalu dapat menurunkan aktivitas protrombin. Sama juga yaitu hindari atau gunakan obat alternatif lain dalam manajemen interaksi dari kedua obat tersebut. Yang terakhir ada Lovenox dan Arixtra, berefek interaksi yaitu sinergisme, lalu bekerja secara farmakodinamik yaitu dapat meningkatkan antikoagulan, dan manajemen interaksinya yaitu hindari atau gunakan obat alternatif lain. Yang terakhir ada terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk pasien infak miokard akut dengan elevasi ST, yaitu aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas, pasien harus istirahat dalam 12 jam pertama. Yang kedua, diet karena risiko muntah dan aspirasi segera setelah infak miokard, pasien harus puasa atau hanya minum air dalam 4-12 jam pertama. Diet yang mencakup lemak kurang 30%, kalori total dan kandungan kolesterol kurang 300 mg per hari. Menu harus diperkaya dengan makanan yang kaya serat, kalium, magnesium, dan rendah natrium. Yang ketiga ada bowels, yaitu yang dimana istirahat di tempat tidur dan efek penggunaan narkotik untuk menghilangkan nyeri mengakibatkan konstipasi. Dianjurkan penggunaan kursi komod di samping tempat tidur, diet tinggi serat, dan penggunaan pencahar ringan secara rutin seperti dioktil sodium sulfosuksinat. Dan yang terakhir untuk pasien dengan STEMI dalam waktu 12 jam, onset gejala, pilihan pengobatan reperfusi adalah awal reperfusi dengan penanganan pasien yang mengalami primary PCT arteri dalam waktu 90 menit kontak medis pertama. Terima kasih. Saya Nisudil Bagaskara mewakili dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.